Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tema HAM Preventif Pancasila, penegakan serta perlindungan hak asasi manusia di dalam masyarakat berdasarkan falsafah bangsa Indonesia. Kelompok 4 beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama Iqbal Maulana Farezi, kedua Eva Dwi Nuraini, ketiga Safiratul Umah, keempat Muhammad Rudi Fajar, kelima Aufa Mufidah Rahman, keenam Dian Rahmat, dan terakhir Najibul Khoir. Untuk abstraksi akan dibacakan oleh Ovi Mufidah. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang ada di dalam diri manusia yang telah diberikan sesuai kodratnya sejak lahir oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bersifat tidak dapat dialihkan dan harus dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, dan setiap individu manusia dengan bertujuan untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Berdasarkan nilai-nilai yang ada di setiap sila Pancasila dan undang-undang yang mengenai perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, dengan bersifat penting bagi warga negara dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan melindungi manusia dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pihak pemerintah dan pihak yang berwenang memiliki kebijakan untuk melindungi warga negaranya. Terdapat peraturan dan keputusan yang telah disahkan dan dibuat. Akhirnya terlahirlah Komnas HAM yang telah dibentuk untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi warganya. Dengan hal itu dapat menjadikan warga negara hidup dengan nyaman dan tentram, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Untuk bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Najibul Khoir. Asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran mengenai hak asasi manusia bersumber dari keyakinannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Maka dari itu, hak asasi manusia sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia sejak dia lahir. Segala cara dilakukan untuk mewujudkan hak asasi manusia secara konkret dalam kehidupan ini. Hal tersebut bisa dilihat dalam tindakan manusia memperjuangkan harkat dan martabatnya dari tindak sewenang-wenang terhadap dirinya. Kesadaran manusia dengan keberadaan haknya itulah yang menjadi latar belakang lahirnya hak asasi manusia. Salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu, terutama melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, guna menciptakan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Pengakuan tentang hak asasi manusia di Indonesia telah diimplementasikan dalam Pancasila yang statusnya sebagai filosofi negara sekaligus menjadi landasan kehidupan berbangsa. Sila kedua Pancasila menjadi salah satu bukti nyata adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan di dalamnya. Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama yang miskin di negeri ini, adalah suatu barang yang mahal harganya. Seakan-akan keadilan hukum ini hanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki kekuasaan dan akses politik serta ekonomi saja. Sementara, masyarakat yang lemah begitu sulit untuk mendapatkan keadilan hukum. Bahkan mereka seringkali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Seolah-olah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan anehnya, hal sedemikian sudah menjadi kebiasaan di negeri ini. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya pemerintah di negara ini dalam pelaksanaan penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam pasal 28I ayat 4 yang berbunyi,
Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagaimana hak asasi manusia dengan negara hukum seperti Indonesia, hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud tanpa memandang kepada siapapun itu. Dengan begitu, pengakuan negara hukum salah satu tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia, yang artinya hak sekaligus kebebasan perseorangan itu diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi tentang penegakan dan pelindungan HAM, sehingga penulis akan membahas lebih jauh mengenai latar belakang tersebut. Dan penulis merumuskan judul makalah yang akan penulis bahas adalah penegakan serta pelindungan hak asasi manusia di dalam masyarakat berdasarkan falsafah bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, perumusan masalah akan disampaikan oleh saya sendiri. Rumusan masalah 1. Bagaimana makna Pancasila terkait dalam hak asasi manusia? 2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia? 3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui tentang sistem penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di dalam masyarakat berdasarkan falsafah bangsa Indonesia. Manfaat. 1. Masyarakat lebih mengetahui dan memahami makna dari penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Bagi pembaca, menjadi informasi tambahan serta bisa menambah ilmu dan wawasan terhadap pembaca di dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk bab 2 pembahasan akan disampaikan oleh Safiratul Umah. Bab 2 pembahasan A. Makna hak asasi manusia berdasarkan falsafah bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menuliskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Keberadaan atau kedudukan manusia dilindungi oleh hukum yang sudah disahkan, sehingga tidak ada yang bisa mencabutnya dari diri manusia itu. Dapat digarisbawahi bahwa manusia juga memiliki batasan-batasan dalam bertindak sesuai dengan haknya. Dikarenakan jika mereka melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan hak asasi manusia, mereka wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Dijelaskan bahwa kodrat manusia terdiri dari jasmani dan rohani atau disebut dengan jiwa dan raga. Yang termasuk ke dalam jiwa adalah cipta, rasa, dan karsa, dan yang termasuk ke dalam raga yaitu anorganis, vegetatif, animal. Serta terdapat hubungan antara hubungan makhluk Tuhan dengan pribadi mandiri dan hubungan antara individu dengan makhluk sosial. Kodrat tersebut dijabarkan dalam kelima sila Pancasila yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia di dalam bangsa Indonesia ini. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menjelaskan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Setiap warga negara Indonesia memerlukan tuntunan dalam menjalani kehidupannya dan juga setiap warga negara dibebaskan di dalam memilih agamanya masing-masing, serta beribadah sesuai dengan keyakinannya itu, seperti yang telah dijabarkan dalam sila pertama. Selanjutnya yaitu sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjelaskan hubungan manusia dengan manusia lainnya, terutama yang berfokus pada diri sendiri. Di mana manusia itu sendiri dipandang sama dengan manusia lainnya tanpa adanya suatu perbedaan. Sebab manusia itu semuanya sama jika di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Manusia juga dilarang membunuh rasa rohania dan jasmania di dalam dirinya sendiri, karena hal tersebut bertentangan dengan sila kedua Pancasila.
Yang seharusnya manusia lakukan adalah menunjukkan jati dirinya sendiri tentang perasaannya, kemauannya, dan lain-lain. Berikutnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang di dalamnya menggambarkan suatu keadaan jika masyarakatnya sudah tidak ada lagi rasa persahabatan, persaudaraan, dan kerukunan, maka akan menyebabkan suatu perpecahan dalam negara ini, dan juga menggambarkan tentang keadaan di mana hak perseorangan warga negara sudah banyak dilanggar, ketentraman warga negara yang terancam, kesempatan bekerja yang terancam hilang, atau bisa jadi tidak adanya lagi kesempatan tersebut. Terjadinya kerusuhan dan kekerasan dalam negara ini. Bahkan manusia banyak yang mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Dan masih banyak lagi tindakan penyimpangan lainnya yang menjadikan negara ini tidak lagi rukun, tetapi sebaliknya negara ini malah terjadi perpecahan antar warga negaranya. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang menjelaskan tentang keberagaman warga negara Indonesia, tetapi mereka semua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menjadi warga negara Republik Indonesia, dan juga kesamaan lainnya perihal kesamaan tentang dikenainya suatu peraturan yang sama dalam negara ini, sama-sama manusia, dan sama-sama tinggal di negara demokrasi ini. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menggambarkan tentang suatu permasalahan terkait hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang berkaitan dengan kesejahteraan dan juga dengan benda yang berkaitan dengan kepemilikan. Harapan dari sila kelima ini, yaitu warga negara Indonesia bisa hidup dengan layak dan berkecukupan terkait dengan kebutuhan materialnya, seperti terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Sehingga bukan hanya pemerintah saja yang berusaha, melainkan warga negara juga turut serta untuk merealisasikan keadilan bagi seluruh masyarakat dan makmur dalam segi material maupun spiritual. Untuk bab penegakan hak asasi manusia akan disampaikan oleh Muhammad Rudi Fajar. B. Penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia di negara ini sangatlah penting bagi setiap warga negaranya. Negara Indonesia juga menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warga negara. Maka dari itu, penegakan hak asasi manusia juga dijunjung tinggi di negara ini. Dalam penegakan kebebasan setiap warga negara, maka dapat dilakukan suatu upaya seperti melindungi kebutuhan masyarakat, serta hak asasi manusia dalam lingkup sosial, budaya, politik, dan ekonomi setiap warga negaranya. Aparat penegak hukum juga memiliki pengaruh terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia, karena maka akan semakin banyak oleh warga negara terhadap hak asasi manusia. Nilai fundamental dalam Pancasila memberikan gambaran sehari-hari Pancasila, sehingga setiap warga negara dilarang melanggar setiap nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pengembangan keadilan untuk hak asasi manusia perlu didukung oleh aparat penegak hukum serta hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 membahas tentang kejahatan genosida yang diartikan sebagai perbuatan yang memiliki maksud untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat, membuat kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik, mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, memindahkan anak-anak ke kelompok lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh Eva Dwi Nuraini. C. Perlindungan hak asasi manusia berdasarkan falsafah negara. Pancasila dikatakan sebagai pedoman hidup yang signifikan untuk kehidupan warga negara pada saat ini. Perlindungan hak asasi manusia adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melindungi tiap-tiap hak
manusia. Dalam perkembangan sejarahnya, Indonesia mengalami kemajuan dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Hal itu dibuktikan dengan adanya Komnas HAM yang dibentuk sejak masa pemerintahan Soeharto. Selain Komnas HAM, juga terdapat beberapa lembaga yang memang memiliki tugas dalam perlindungan hak asasi manusia, yaitu Komnas Perempuan yang khusus menangani perlindungan hak asasi manusia pada perempuan. Pengadilan HAM yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus pelanggaran berat yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas untuk mengungkap penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Serta terdapat Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Pemerintah Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negaranya dan pemerintah juga melarang siapapun untuk mengambil hak orang lain. Usaha tersebut dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi manusia. Berikut adalah lembaga perlindungan hak asasi manusia. Ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, dan Polri. Untuk kesimpulan atau penutup akan disampaikan oleh Dian Rohmat. Kesimpulan, keberadaan atau kedudukan manusia dilindungi oleh hukum yang sudah disahkan. Hak asasi manusia tidak bisa... Suaraku kedengeran gak, guys? Kedengeran yang udah cepetan. Kesimpulan, keberadaan atau kedudukan manusia dilindungi oleh hukum yang sudah disahkan. Hak asasi manusia tidak bisa terlepas dari hakikat manusia yang telah melatar belakanginya. Dari jasmani dan rohani. Sila pertama menerangkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, serta manusia juga bisa memilih agamanya masing-masing, serta beribadah sesuai dengan keyakinan itu. Seperti yang telah dijabarkan dalam sila pertama, setiap manusia juga berhak untuk tidak diperlakukan layaknya seorang budak. Hal tersebut sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berikutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang berisi tentang penerapan cara-cara agar warga negara bisa hidup rukun dan senantiasa menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat membahas tentang demokrasi dan juga kebebasan untuk berpendapat untuk tiap warga negara. Yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup yang layak bagi tiap-tiap warga negara. Keadilan bagi seluruh masyarakat dan makmur segi material maupun spiritual. Negara Indonesia juga menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warga. Dalam menegakkan kebebasan setiap warga negara, maka dapat dilakukan suatu cara yakni dengan adanya aparat penegak hukum untuk menegakkan hak asasi manusia. Nilai fundamental dan dalam Pancasila memberikan gambaran kepada warga negara bahwasanya penyelenggaraan kehidupan sehari-hari berlandaskan kelima sila Pancasila, sehingga setiap warga negara dilarang melanggar setiap nilai yang terkandung di dalamnya. Pengembangan keadilan untuk hak asasi manusia perlu didukung oleh aparat penegak hukum serta hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Dalam perkembangan sejarahnya, Indonesia mengalami kemajuan dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya Komnas HAM dan juga beberapa lembaga perlindungan hak asasi manusia. Untuk saran akan disampaikan oleh Aufa Mufidah Rahman. Saran bagi masyarakat, diharapkan masyarakat lebih terbuka lagi mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, yang artinya masyarakat itu harus lebih mengetahui tentang apa arti penting penegakan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tiap-tiap individu. Masyarakat juga bisa menjadi pihak yang membantu pemerintah atau aparat penegak hukum lainnya dalam mengungkap kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebab penegakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu juga dibutuhkan oleh korban agar pelaku pelanggaran tersebut bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Meski begitu, masyarakat yang membantu proses tersebut tidak perlu khawatir karena pemerintah juga
karena pemerintah juga menjamin keselamatan dan juga memberikan perlindungan terhadap pelapor kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini semua semata-mata dilakukan agar bisa mengurangi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Bagi penulis, untuk penulis selanjutnya diharapkan mampu membahas dan mengupas lebih banyak lagi persoalan mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, bisa dengan memberikan contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan bagaimana cara pemerintah dalam mengatasinya, agar bisa mendapatkan data yang lebih akurat lagi mengenai topik ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.